Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam program acara Kisah Nabi dan Rasul, suatu kisah yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil ibrah, teladan dan contoh dari para nabi dan rasul. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada edisi kali ini kita akan membahas seorang nabi, begitu juga dia adalah seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini setelah Nabi Hud alaihissalam. Telah kita singgung di pertemuan yang lalu tentang kisah Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, begitu juga Nabi Hud alaihissalam. Dan untuk kali ini kita akan membahas seorang nabi yang juga merupakan dari golongan bangsa Arab. Dia adalah nabi kedua atau rasul kedua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini yang berasal dari bangsa Arab. Siapakah nabi tersebut? Nabi tersebut adalah Nabi Saleh alaihi salam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihi salam juga merupakan nabi dari keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Sebagaimana yang telah kita singgung di pertemuan yang lalu bahwasanya Sam adalah anak Nabi Nuh yang mengeluarkan keturunan bangsa Arab dan bangsa lainnya. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala utus beliau di tengah-tengah kaumnya yang memang telah menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung dan berhala. Mereka telah menyimpang dari ajaran tauhid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala utus beliau menjadi seorang nabi dan rasul yang mengajak kaumnya untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh adalah nabi dari kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Dan bangsa Tsamud atau kaum Tsamud, kata Tsamud itu sendiri terambil dari kata as-samad. Dan as-samadu dalam bahasa Arab artinya adalah al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Dari sini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala bisa kita pahami bahwasanya dahulu kaum Tsamud tinggal di daerah yang mana di situ ada sedikit air. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Tsamud tinggal di suatu daerah yang bernama Al-Hijr. Dan Al-Hijr adalah suatu tempat antara Hijaz dan Tabuk. Hijaz adalah daerah yang di situ terdapat kota Makkah, Madinah dan sekitarnya. Dan Tabuk adalah kota yang berdekatan dengan negeri Syam. Al-Hijr tempatnya di antara Hijaz dan Tabuk. Dia berada di tengah-tengah antara Hijaz dan Tabuk. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang bisa kita ukur dengan melalui media ataupun peralatan yang canggih pada masa modern ini, bahwasanya kota atau daerah yang ditempati
kaum Tsamud ini terletak di sebelah utara kota Madinah dan berjarak 380 km dari kota Madinah. Itulah ya tempat di mana kaum Tsamud dahulu tinggal. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kaum Tsamud adalah kaum dan bangsa Arab termasuk dalam kategori bangsa Arab Ba'idah. Dahulu telah kita sebutkan bahwasanya Arab terbagi menjadi 3. Arab Ba'idah, yakni bangsa Arab yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keturunannya. Ya, tidak ada bekasnya kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Dan yang kedua adalah bangsa Arab Aribah. Bangsa Arab yang ya terdiri atau ya dari keturunan seorang bernama Ya'rub bin Al-Qahtan dari negeri Yaman. Dan bangsa Arab ketiga adalah Arab Musta'ribah, yang mana nenek moyang bangsa Arab ini adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tsamud merupakan kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan ya karena mereka ingkar kepada Allah dan nabinya. Dan pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kaum Tsamud juga merupakan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan berupa kepandaian dalam arsitektur. Mereka mampu membangun ya rumah-rumah yang mereka pahat ya dari pegunungan. Ini mereka ada pegunungan, mereka pahat menjadi rumah-rumah. Dan ya bekas atau peninggalan kaum Tsamud ini berupa tempat tinggal mereka masih bisa kita lihat di daerah yang bernama Madainus Saleh. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kepandaian mereka dalam bidang ya pembangunan, ya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin." Dan kalian wahai kaum Tsamud, ya kalian ya mampu memahat sebagian dari gunung-gunung untuk jadikan rumah, dan kalian lakukan itu dengan penuh kerajinan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya muqaddimah dari kisah Nabi Saleh alaihissalam beserta kaumnya, kaum Tsamud. Dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam terhadap kaumnya? Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya dakwah para nabi dan rasul adalah satu, yaitu ya memerintahkan dan menyeru kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah wajtanibut taghut. Ya, mereka berdakwah dengan dakwah yang satu. Ubudullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam ya dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Di antaranya ada di surat Al-A'raf, begitu juga surat ya Asy-Syu'ara, surat An-Naml, surat Hud, dan surat-surat lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ila Tsamuda akhahum Shaliha." Dan ya kepada Tsamud, kaum yang diutus ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ya ada saudara mereka yang saleh. Ya, wa ila Tsamud akhahum Shaliha, dan kepada Tsamud yang mana saudara mereka adalah saleh. Ya. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam ayat ini disebutkan akhahum.
saudara mereka. Ya, saudara kaum Tsamud yakni Nabiullah Shalih alaihissalam. Ya, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu telah kita singgung bahwasanya ukhuwah di sini, persaudaraan di sini adalah bukan persaudaraan agama, bukan al-ukhuwah fid din, akan tapi al-ukhuwah fit tin. Ya, persaudaraan yang mana mereka ini diciptakan sama-sama dari tanah. Bukan al-ukhuwah fid din, bukan persaudaraan dalam agama. Ya, wa ila samuda akhahum salihah. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Saleh, ya qaum, wahai kaumku, qa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Yang mana tidak ada tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah untuk kalian selain Dia. Dia adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar. Adapun sembahan selainnya adalah batil. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya. Dia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu dari bumi, maknanya dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian Allah Taala melanjutkan fastaghfiruh, ya, tsumma tubu ilaih. Ya. Nabi Saleh mengatakan fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Kemudian ya, mintalah ampun kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tubu ilaih, dan bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam ayat yang berbunyi wasta'marakum fiha, ya, dan engkau dijadikan pemakmur di dalam bumi tersebut. Kata wasta'marakum, ya, oleh ilmu, ya, ada dua penafsiran. Yang pertama adalah ammarakum ay balagtum sinina adadan fi hadzal ard. Engkau hidup dengan masa yang sangat panjang di atas muka bumi ini. Ini adalah makna pertama dari kata wasta'marakum. Ay mereka sebagaimana ya umur manusia pada zaman dahulu, mereka memiliki umur yang sangat tinggi, sangat panjang. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala berikan umur yang sangat panjang sekali. Diceritakan, ya, umur dakwah beliau saja 950 tahun. Itu belum umur hidupnya. Nabi Saleh alaihissalam, ya, yang barangkali ya zamannya masih berdekatan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya ya umurnya ya, juga Allah Subhanahu wa taala lebihkan dari umur umat manusia di akhir zaman ini. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran kedua dari kata wasta'marakum adalah ja'alakum mu'ammirin li hadhil ard. Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian ya memiliki kepandaian dalam hal ya membangun bangunan ya yang kalian bangun bangunan tersebut di atas muka bumi ini. Dan ini adalah tafsiran yang paling masyhur. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ya memiliki kemampuan untuk membangun ya bangunan yang megah di atas muka bumi ini. Dan hal ini sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an di surat yang lain, tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta. Ya, engkau jadikan wahai kaum Tsamud suhuliha min suhuliha qusura, dataran-dataran rendah yang di situ engkau ya dirikan istana-istana. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan engkau jadikan gunung-gunung sebagai rumah-rumah untuk kalian. Ini adalah tafsiran kedua yang lebih cocok ya dinisbatkan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim minna tad'una ilaihi murib. Ya, Allah Ta'ala mengisahkan bagaimanakah ya tanggapan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam tatkala didakwahi untuk memurnikan ajaran Allah, untuk mentauhidkan Allah. Mereka berkata, hai Saleh, sesungguhnya kami sebelum ini adalah seorang di antara kami. Sesungguhnya kamu adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang mengelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Inilah tanggapan dari dakwahnya Nabi Saleh kepada kaumnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Nabi Saleh alaihi salam? Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah kita singgung bagaimanakah tanggapan kaum Tsamud terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka awalnya mengatakan bahwasanya engkau wahai Saleh dahulunya merupakan orang yang kami harapkan. Ya, kemudian mereka melanjutkan ya dengan mengatakan atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apakah engkau melarang kami dari apa yang disembah ya oleh bapak-bapak kami yang dahulu? Wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Inilah tanggapan dari kaum Tsamud terhadap dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam. Mereka ya mengejek Nabi Nuh, bahkan mereka mengatakan wa innana lafi syak, sungguh kami dalam keraguan. Ini merupakan bentuk ya ejekan dan celaan yang diberikan oleh kaum Tsamud kepada nabinya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan dari kaumnya ini, Nabi Saleh alaihissalam menjawab, qala ya qaum ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallah in asaituh fama tazidunani ghaira takhsir. Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, bagaimana pendapatmu ya in kuntu ala bayyinah, jika aku mempunyai bukti yang nyata ya min Rabbi, dari Tuhanku, wa atani minhu rahmah, dan aku juga diberikan olehnya rahmat. Ya, rahmat di sini berupa ya kenabian. Beliau adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu dan risalah. Faman yansuruni minallah in asaituh. Maka siapakah yang akan menolongku ya dari Allah Subhanahu wa taala apabila aku bermaksiat kepadanya? Aku bermaksiat kepadanya dengan cara mengikuti ajakanmu untuk mensekutukan Allah. Fama tazidunani ghaira takhsir. Ya. Dan ya tidaklah kalian menambahkan untukku kecuali hanya kerugian saja. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tanggapan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Saleh alaihissalam, yang mana beliau melihat ya ejekan dari kaumnya supaya ya Nabi Saleh mengikuti mereka. Namun Nabi Saleh tentunya menolak dengan keras ajakan mereka. Ya, dan tatkala kaumnya mendengar tanggapan dari Nabi Saleh,
Mereka juga mengatakan dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang tanggapan kaumnya Nabi Saleh terhadap tanggapan Nabi Saleh yang barusan. Mereka mengatakan, ya, ma anta illa basyarun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kaum Nabi Saleh mengatakan, ya Saleh, sesungguhnya engkau, ya, tidaklah hanya seorang manusia biasa seperti kami. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Ya, maka datanglah kepada kami ayat, bukti, tanda jika engkau termasuk orang-orang yang jujur. Engkau mengatakan engkau nabi, engkau mengatakan engkau rasul, utusan dari Allah, Rabb semesta alam, maka datanglah bukti bahwasanya engkau memang benar-benar seorang nabi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, tantangan dari kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, terhadap nabinya Nabi Saleh alaihissalam. Lantas kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah tanggapan dari Nabi Saleh tatkala ditantang oleh kaumnya untuk mendatangkan bukti, tanda bahwasanya beliau merupakan nabi yang hak, rasul yang hak, yang memang Allah Subhanahu wa taala utus untuk berdakwah di muka bumi ini? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat sebagai tanda bahwasanya beliau benar-benar seorang nabi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh berkata, "Wa ya qaumi, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib." Ya, Nabi Saleh mengatakan setelah tantangan dari kaumnya tadi untuk membuktikan bahwasanya beliau seorang nabi, ya, beliau berkata, "Wa ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi naqatullahi lakum ayah." Ini adalah unta Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah unta milik Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian merupakan tanda, bukti bahwasanya aku memang benar-benar nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Fadaruha ta'kulu fi ardillah. Maka biarkanlah ia memakan apa yang ada di bumi Allah ini. Wala tamassuha bisu', dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, ya. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib, ya. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa adab yang sangat dekat. Ya, mereka meminta bukti, Allah Subhanahu wa taala berikan bukti kepada Nabi Saleh bahwasanya beliau memang benar-benar seorang nabi dan rasul. Allah jadikan unta sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh alaihissalam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, mengenai tentang bagaimanakah, ya, bisa Nabi Saleh tiba-tiba menghadirkan unta di hadapan mereka. Di sini ada kisah yang agak panjang, dan insya Allah kita akan hadirkan kisah tersebut tentang bagaimanakah, ya, Nabi Saleh dengan izin Allah mampu menghadirkan unta sebagai bentuk mukjizat beliau kepada kaumnya, ya, agar mereka mau kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan, ya, simak kisah tersebut tentang bagaimanakah beliau menghadirkan unta tersebut, tentunya setelah, ya, jeda, dan juga, ya, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan mendatang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.